Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim C2200 akan mendemokan bagaimana cara penggunaan website kami. Nah, untuk pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rizik Darsman. Oke, yang pertama ini terdapat tampilan homepage yang berisikan sebuah landing page mengenai roamingnya itu sendiri, dan di bawahnya itu ada about roaming. Lalu di bawahnya lagi ada what can you do, apa yang bisa kamu lakukan. Itu yang pertama, di situ terdapat find plus. Nah, kalau diklik itu akan ngedirect ke map. Nah, itu kan terlihat ke map. Next, nah di bawahnya lagi itu ada fitur replace. Nah, kalau kalau belum login ini ya, kalau kalian ngeklik button read location, nanti akan disuruh untuk login. Oke, back to home. Lalu di bawahnya lagi ada find article yang jika diklik buttonnya akan mengarah ke artikel page. Dan di situ kita bisa melihat banyak artikel dan bisa mencari berdasarkan kategori dan berdasarkan titel. Di bawahnya lagi itu ada area terbaru mengenai tempat pembuangan sampah. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi itu ada artikel terbaru yang direkomendasikan untuk dibaca. Nah, di bawahnya lagi itu ada footer yang berisi mengenai deskripsi mengenai aplikasi roamingnya itu sendiri, mulai dari alamat, kontributor, dan sosial medianya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sign up. Nah, di sini bisa disuruh untuk memasukkan username, dan username itu harus minimal 5-10 karakter dan include dengan spesial karakter. Lalu ada di bawahnya lagi ada email. Nah, di sini ada validasinya, harus menggunakan @gmail atau yang lainnya. Nah, di bawahnya lagi ada password yang memiliki validasi berupa harus memasukkan minimal 8-20 karakter yang termasuk minimal 1 huruf besar dan 1 huruf kecil dan 1 angka. Nah, di bawahnya lagi sama ada confirm password. Nah, di sini harus sesuai dengan inputan password yang ada di atasnya. Dan di bawahnya lagi ada button login. Jika diklik, nanti akan masuk ke login page. Nah, ini kan masuk ke login page. Di sini user disuruh untuk memasukkan email yang sudah didaftarkan melalui sign up tadi. Selain itu disuruh memasukkan password juga, dan jika kita tidak mempunyai akun, di bawah password itu ada button untuk sign up, dan ya, langsung login. Nah, setelah login, bentar, ada kesalahan. Hurufnya harus ada huruf kapital minimal 1. Nah, selanjutnya di sini adalah keadaan ketika user tersebut sudah login ya. Di sini ditandai dengan nama atau username yang kita daftarkan sebelumnya, sebelum masuk atau login ke aplikasi. Nah, di sini terdapat 3 pilihan di dalam dropdown ini. Yang pertama itu adalah lokasi, untuk menambahkan lokasi. Yang kedua ada profil, dan yang ketiga adalah logout. Kita coba yang pertama, yaitu fitur lokasi. Nah, pada fitur lokasi ini, dia akan menambahkan atau menampilkan beberapa lokasi yang telah kita inputkan sebelumnya. Dan juga telah kami berikan juga menampilkan lokasi tersebut berdasarkan user yang login.
sehingga ketika user atau pengguna lain itu tidak dapat mengubah apapun yang telah kita inputkan. Seperti halnya yang telah terlihat, di sini terdapat 4 item yang telah ditambahkan dari username Ardianto. Dan juga di sini ada tombol new yang dapat menampilkan form, menambahkan tempat baru. Nah, disinilah fitur create lokasi dapat dilaksanakan. Semisal kita coba menambahkan sebuah lokasi baru dengan gambar ini. Kategorinya bisa kita pilih, ada baterai, book, ewas, gelas, serdaus, dan lainnya. Semisal kita pilih organik. Semisal di sini kita berikan nama percobaan kelima dengan status open dan juga nomor teleponnya. Nah, disinilah hal yang paling penting. Di sini kita disuruh untuk menginputkan titik lokasi ataupun koordinat sehingga pengguna atau pinpoint nantinya itu tepat dengan lokasi yang kita inputkan. Semisal kita ingin menginputkan di daerah Jakarta Selatan, tulis di sini akan muncul beberapa opsi. Misal kita pilih yang pertama. Oke, nah di sini juga kita bisa mencocokkan di mana rumah atau lokasi yang bisa dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Semisal kita pilih saja di Gang Haji Ali, kita pilih di sini. Selanjutnya deskripsi ini dapat Anda isikan tentang tempat pembuangan sampah itu sendiri. Kita isikan semisal Nah, selanjutnya ketika sudah terpenuhi semua field yang terdapat di dalam form penambahan data, penambahan lokasi, maka kita dapat mengirimkan lokasi tersebut. Kita klik send. Kita lihat yang paling bawah. Nah, di sini terdapat notifikasi sukses juga dan pastinya akan menambah lokasi baru tersebut di bawahnya. Oke, semisal kita ingin menghapus lokasi yang pertama, kita dapat mengklik tombol ini, lalu hapus lokasi. Oke, pastikan di sini juga terdapat notifikasi kembali, pop-up kembali yang memastikan Anda tidak keliru menghapus lokasi tersebut. Semisal kita klik yes. Nah, maka tempat tersebut atau item yang telah kita tuju tersebut itu telah terhapus. Dan pastinya di dalam map ini tidak akan muncul kembali. Oke, selanjutnya di sini ada fitur profile. Nah, di fitur profile ini si user itu dapat melihat kapan terakhir kali dia itu mengupdate entah itu password ataupun username. Karena di sini kita batasi yang hanya bisa diupdate itu adalah passwordnya. Oke. Dan terakhir adalah fitur logout. Nah, di sini terdapat notifikasi pop-up kembali yang memastikan apakah Anda ingin logout atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke halaman map page. Nah, kita cari lokasi yang telah kita tambahkan tadi sebelumnya. Nah, ikon seperti gambar tong sampah ini, terus gambar atau menandakan bahwa di sini itu terdapat tempat pembuangan atau lokasi tempat sampah yang telah kita tambahkan sebelumnya.
Kita cari semisal lokasinya ada di Jakarta Selatan. Kita klik. Nah, tepatnya di sini kita dapat memperbesarnya dengan men-scroll ataupun mengklik tombol yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik lagi ke bawah. Nah, di sini ada dua kategori ya yang telah kita tambahkan tadi. Ketika kita klik salah satu ikon ini, nah berikut gambar atau rincian lokasi yang telah kita tambahkan sebelumnya. Namanya percobaan kelima, ini gambarnya, dan juga ini kategori, alamatnya, nomor telepon, status, dan juga pastinya adalah deskripsi. Kita telah berhasil menambahkan lokasi. Nah, di samping ini juga terdapat fitur filter berdasarkan kategori. Misal kita ingin menampilkan sebuah lokasi hanya organik saja. Kita klik, nah maka lokasi baterai yang ada di bawah itu hilang. Yang ditampilkan itu hanya lokasi yang terkhusus dapat menampung barang-barang organik. Seperti itu. Oke. Next, selanjutnya dijelaskan oleh Ferdi. Di sini kita masuk ke fitur artikel. Nah, di sini kita menampilkan beberapa artikel yang paling teratas dan setiap detiknya itu di artikel utama itu akan berganti, ada 3 slide artikel setiap per 2-3 detik. Nah, selanjutnya kita akan ke bawah. Nah, di sini terdapat kategori. Nah, seperti ya itu seperti baterai, lampu ataupun gelas, medis, organik, botol, terus ada pakaian juga. Nah, di sini kita akan melihat beberapa list dari artikel tersebut. Nah, setelah itu kita mengklik bagian detail dari artikel. Nah, di sini terdapat titel dari artikel, gambar dari artikel. Kita scroll ke bawah. Di sini terdapat dari nama pembuat artikel dan dari job artikel tersebut. Nah, di sini kita melihat kategori dari artikel tersebut. Di sini artikelnya dalam kategori paper atau kertas. Di sini juga ditampilkan tanggal artikel tersebut diterbitkan. Nah, di sini Rabu 7 Desember 2022. Di sini terdapat deskripsi dari artikel tersebut. Setelah itu kita scroll ke bawah. Ya, di sini sampai selesai. Nah, setelah itu terdapat footer juga. Nah, jika kita ingin ke atas langsung, kita bisa menggunakan ikon tanda panah ke atas. Nah, selanjutnya terdapat fitur pencarian artikel. Pencarian artikel di sini sesuai kita yang akan ingin cari. Nah, di sini dia mengambil dari titel artikel tersebut. Misal kita cari, contoh misalkan mengulas sampah anorganik. Nah, di sini akan menampilkan artikel mengulas sampah anorganik. Setelah itu kita akan mencoba kategori apakah berfungsi atau tidak. Kita akan mengeklik kategori paper, kertas. Nah, sesuai dengan tadi yang sudah kita lihat di detailnya. Ini termasuk dalam kategori paper atau kertas. Ini sudah sesuai dengan fungsi yang di project plan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke About Us.
Selanjutnya terdapat pada halaman About Us berisikan tentang visi dan misi kami, yaitu menghilangkan masalah yang disebabkan oleh sampah. Oleh karena itu, melalui inovasi dan kolaborasi kami telah mengembangkan sebuah solusi yang dapat memberikan Anda lokasi tempat sampah di sekitar Anda, serta cara pengelolaan sampah yang tepat dan benar. Selanjutnya, di sini ada Our Service dan Demotromi. Di Our Service ini terdapat Find Place, Create Place, dan Find Article. Selanjutnya, di sini berisikan informasi kontak tim kami, bisa melalui GitHub, Gmail, dan LinkedIn. Baik, cukup sekian demo aplikasi atau website dari Tromi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.